Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Happy Death Day. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dibuka dengan Teresa Tree Gelbeman, seorang mahasiswa yang terbangun dalam keadaan bingung di kamar asrama teman sekelasnya, Carter Davis. Dia mendapati dirinya mengenakan pakaiannya setelah semalaman berpesta mabuk-mabukan. Saat keduanya berbincang, kita mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Tree, namun dia tidak terlihat terlalu bersemangat. Dia bahkan mengabaikan panggilan telepon dari ayahnya, yang menunjukkan bahwa hubungan mereka sedang tegang. Setelah beberapa saat, Tree meninggalkan kamar Carter dan kembali ke kamarnya. Dalam perjalanan, dia melihat beberapa siswa yang sedang menjalani hari mereka. Mereka berjalan, mengobrol, dan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh mahasiswa pada umumnya. Ketika Tree sampai di asramanya, teman sekamarnya, Lori Spengler, memberinya sebuah kue mangkuk sebagai hadiah ulang tahun. Namun, ia membuangnya ke tempat sampah, dengan alasan terlalu banyak mengandung karbohidrat. Setelah menghadiri kelas dan pertemuan perkumpulan mahasiswi, Tree memutuskan untuk mengunjungi kantor pacarnya, Dr. Gregory Butler, di rumah sakit kampus. Saat dia tiba, dia kaget bertemu dengan Lori, yang kebetulan adalah seorang perawat di rumah sakit yang sama. Lori mengatakan bahwa dia prihatin dengan perselingkuhan rahasia Tree dengan dokter yang sudah menikah. Dia percaya bahwa itu tidak etis dan salah. Namun Tree mengabaikan kekhawatiran Lori dan menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. Malam itu, saat dia pergi ke sebuah pesta, dia secara mengejutkan diikuti oleh sosok yang mengenakan topeng maskot sekolah. Tree menyadarinya dan mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya terjatuh ke tanah. Mengambil keuntungan penuh dari hal ini, sosok misterius itu mengejarnya dan membunuhnya dengan darah dingin. Detik berikutnya, Tree terbangun di tempat tidur Carter dan mengira bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Namun, ketika dia melanjutkan untuk pergi, dia menyadari bahwa peristiwa dari mimpi buruknya terulang kembali. Carter mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan sebelumnya dan ketika Tree keluar, dia melihat siswa yang sama melakukan kegiatan yang sama seperti dalam mimpi buruknya. Selain itu, ketika dia sampai di asramanya, Lori menunggunya dengan sebuah kue mangkuk. Hari itu adalah hari Senin, tanggal 18 September sama seperti dalam mimpi buruknya. Hal ini membuat Tree cemas sehingga ia memutuskan untuk lebih berhati-hati. Kemudian, dalam perjalanannya ke pesta, dia menghindari melewati terowongan dan sampai di tempat acara dengan selamat. Namun sayangnya, saat dia sedang mengobrol dengan salah satu temannya, sosok misterius tiba di tempat kejadian dan membunuh mereka berdua. Pada adegan berikutnya, Tree kembali terbangun di asrama Carter, mengenakan pakaiannya. Menyadari bahwa hari telah diatur ulang karena kematiannya, dia dengan panik pergi ke asramanya. Sesampainya di sana, dia menceritakan kepada teman sekamarnya, Lori, tentang semua yang telah terjadi padanya, tetapi Lori mengabaikannya dan memintanya untuk tenang. Setelah itu, Tree mengunci diri di kamarnya. Dia membarikade pintu dan menutup jendelanya, berharap pembunuhnya tidak bisa masuk ke dalam. Tapi yang membuatnya ngeri, dia sudah berhasil masuk ke dalam. Dalam sekejap mata, dia kemudian menyerangnya dari belakang dan membunuhnya. Hari pun diulang kembali dan Tree sekali lagi terbangun di kamar temannya. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia mengundang Carter untuk makan siang dan menceritakan semuanya. Pria yang kebingungan itu diharapkan tidak mempercayai semua itu, tetapi hanya untuk membuatnya merasa nyaman, dia memutuskan untuk membantunya. Carter berspekulasi bahwa mungkin mimpi Tree yang berulang-ulang itu ada hubungannya dengan hari ulang tahunnya. Mereka kemudian membuat daftar orang-orang yang mungkin memiliki motif untuk membunuhnya. Carter menyarankan agar dia bisa memanfaatkan lingkaran yang memberi kesempatan tak terbatas untuk mencari tahu pembunuhnya. Tree sangat menyukai ide tersebut, jadi dia menghabiskan beberapa waktu untuk membuntuti orang-orang yang dia anggap sebagai tersangka. Namun, setiap kali dia mencoba, dia malah terbunuh oleh pembunuh bertopeng. Kali ini dia terbangun dari di mana dia tidak dapat berjalan dan pingsan. Carter segera melarikannya ke rumah sakit dan ketika dia bangun, Dr. Gregory mengungkapkan bahwa laporan medisnya menunjukkan bukti pemulihan dari beberapa cedera traumatis. Luka-luka ini sangat parah sehingga dia seharusnya sudah mati sekarang. Mendengar hal ini, Tree mengetahui bahwa cedera yang dideritanya dari kematian dalam mimpinya menimbulkan kerusakan fisik yang nyata. Ini berarti bahwa jika dia tidak segera menyelesaikan situasi ini segera, tubuhnya akan semakin lemah dari hari ke hari, dan dia mungkin akan mati dalam tidurnya. Khawatir akan nyawanya, Tree memutuskan untuk melarikan diri dari rumah sakit. Dia menyelinap ke kantor Gregory dan mencuri kunci mobilnya. Tapi saat dia mencoba melarikan diri, pembunuh bertopeng tiba-tiba muncul. Gregory yang malang pun tiba di waktu yang salah, dan dia langsung dibunuh. Sementara itu, Tree bergegas menyelamatkan diri dan entah bagaimana berhasil melarikan diri dari rumah sakit. Saat dia mulai berpikir bahwa dia berhasil keluar hidup-hidup dan mulai merayakannya, dia dihentikan oleh polisi karena ngebut. Tree berpikir bahwa mungkin akan lebih baik baginya jika dia dikurung di sel penjara. Dengan begitu, dia akan jauh dari si pembunuh. Oleh karena itu, dia pun berbohong kepada petugas bahwa dia mengemudi di bawah pengaruh minuman. Petugas tersebut percaya dan menyuruhnya duduk di dalam mobil polisi. Tapi saat itu, si pembunuh tiba di tempat kejadian dan menabrak petugas tersebut. Dia kemudian membakar mobil tersebut dan membunuhnya. Setelah itu, Tree terbangun di tempat tidur Carter lagi. Carter bertanya mengapa dia berteriak dalam tidurnya, yang dengan panik Tree menjawab bahwa dia terus-menerus terbunuh oleh orang tak dikenal di mimpinya. Carter, yang tidak ingat pertemuan mereka sebelumnya, percaya bahwa Tree bercanda. Namun saat Tree meramalkan kejadian yang akan terjadi pada hari itu, Carter pun sangat terkejut. Kemudian,
ketika keduanya sedang berbincang di sebuah restoran, mereka melihat laporan berita lokal tentang John Tombs. Dia adalah seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 6 korban wanita. Tom adalah buronan nasional selama 5 bulan dan saat ini dia ditahan di rumah sakit kampus. Setelah laporan berita berakhir, Tri menyimpulkan bahwa Tombs adalah pembunuh bertopeng. Dia pun segera bergegas ke rumah sakit dan memperingatkan karyawan di sana bahwa Tombs akan melarikan diri. Namun, sudah terlambat, karena ketika dia sampai di kamarnya, dia menemukan seorang polisi yang sudah mati. Pria bertopeng itu juga tiba di sana dan mulai mengejar Tri dengan pistol. Dia kemudian melepas topengnya dan hampir membunuhnya, tetapi Carter turun tangan dan menyelamatkannya. Sayangnya, dia harus terbunuh oleh karenanya. Pembunuh psikotik itu kemudian mengejar Tri ke menara lonceng terdekat dan akhirnya berhasil menangkapnya. Namun kali ini, Tri telah mempersiapkan diri dengan baik. Dia mengayunkan linggis ke kepalanya dan menjatuhkannya. Namun, saat Tri bersiap untuk membunuh Tombs, dia menyadari bahwa jika dia tidak mengulang kembali hari itu, maka Carter akan tetap mati selamanya. Jadi, dia pun memilih berlari ke puncak menara dan melakukan hal yang tidak terpikirkan. Begitu dia bangun di kamar Carter, dia memeluknya dengan penuh kasih sayang dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Carter tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap menerima pelukan itu. Ternyata dia sudah naksir berat pada Tri selama bertahun-tahun. Sementara itu, Tri sekarang lebih percaya diri untuk memecahkan misteri pembunuhannya, karena sekarang dia sudah tahu identitas pembunuhnya. Kemudian, dia sampai di asrama dan meminta maaf kepada Lori karena telah menjadi teman sekamar yang buruk. Tri juga berniat mengakhiri perselingkuhannya dengan Dr. Gregory yang sudah menikah. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengubah apa yang dia lakukan di masa lalu, namun ia ingin mencoba menjadi orang yang lebih baik hari ini. Setelah itu Tri bersiap-siap untuk menghadapi si pembunuh. Dia pergi ke rumah sakit kampus tempat Tombs ditahan dan mencuri pistol dari polisi yang menjaga kamarnya. Dia memberitahunya bahwa Tombs akan melarikan diri dan menyuruhnya untuk mendapatkan bala bantuan. Setelah sendirian, Tri menghadapi pembunuhnya dan akhirnya menembaknya hingga tewas. Setelah itu, dia diam-diam menyelinap keluar dari rumah sakit dan menemui Carter. Malam itu, Tri memutuskan untuk merayakan kemenangannya, sekaligus ulang tahunnya. Dia membawa kue mangkuk yang diberikan oleh Lori, meniup lilin, dan memakannya. Detik berikutnya, Tri secara mengejutkan terbangun di tempat tidur Carter. Lingkaran kematian itu entah bagaimana masih bekerja, menunjukkan bahwa Tombs ternyata bukanlah si pembunuh bertopeng. Karena khawatir, Tri bergegas keluar dari kamar dan menuju ke asramanya. Dia kemudian mulai mengemasi barang-barangnya dengan maksud untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, teman sekamarnya, Lori, mendekatinya dengan membawa kue mangkuk. Melihat hal itu, Tri menyadari sesuatu bahwa sebelumnya dia pernah memakan kue tersebut dan meninggal setelahnya. Tri pun menyimpulkan bahwa Lori telah memberinya kue mangkuk beracun. Setelah itu, film pun flashback. Dalam berbagai mimpinya sebelumnya, ketika Tri membuang cupi cake beracun ke tempat sampah, Lori memutuskan untuk membunuhnya dengan metode yang berbeda. Dia mulai memakai topeng menakutkan dan memulai terornya. Dia selalu menjebak John Tombs karena dia adalah kambing hitam yang mudah. Kembali ke masa sekarang, Lori akhirnya berterus terang. Dia mengakui bahwa dia juga berselingkuh dengan Dr. Gregory. Tapi setiap kali Gregory bersamanya, dia selalu berbicara tentang Tri, yang mana hal ini membuatnya cemburu. Lori pun memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Rencana utamanya adalah membunuh Tri, lalu membunuh istri Dr. Gregory, sehingga dia bisa hidup bersamanya dengan bahagia. Setelah mengungkapkan semua ini, Lori menyerang Tri dan terjadilah pergulatan sengit. Mereka saling menyerang satu sama lain untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya Tri yang menang dengan memasukkan kue mangkuk beracun ke dalam mulut Lori dan menendangnya keluar dari jendela lantai 2. Membuat gadis jahat itu meninggoy di tempat. Pada adegan terakhir, Tri terbangun di kamar Carter dan mendapati teleponnya berdering dengan lagu selamat ulang tahun yang sama. Hal ini membuatnya takut apakah lingkaran kematian masih bekerja. Namun yang membuatnya lega, ternyata itu adalah ulah Carter yang sengaja memutar musik tersebut karena ternyata hari itu juga sudah tanggal 19 September. Film pun berakhir dengan ketika keduanya beradu bagong penuh cinta. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.